SMP Hati Kudus Keroid? Tidak ada sepertinya Bapak. Maaf Tidak Ibu, ada. Dwi Purwanti itu dari SMP mana ya Pak ya? Ibu Yang Dwi Purwanti. Ibu, Dwi Purwanti itu dari SMP. Ibu Dwi itu Aquino Amurang. Oh, Amurang. Oh Ya, ya, jadi Ibu sudah. tadi sudah. Iya. Oke. Dari Johannes Laikit. Oh ya, Johannes cek. like it Ya, ini kemarin. ada di ruang virtual tapi tidak menjawab Bapak. Iya, itu kemarin saya ingat ada Pak Fido itu. Iya, tadi ada. Iya, SMP Katolik Santo Johannes like it. SMP Maela Poigar. Tidak ada, Pak. Tidak ada juga ya. Sepertinya tidak ada. Dan hati kudus juga tidak ada. Oke, harus keren. Baik, apakah kita masih menunggu Ibu? Kira-kira gimana ya? Mungkin ada yang ingin di-sharingkan lagi atau ditanyakan. Oke, baik. Bapak Mungkin Ibu nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Guido. Bagaimana naskah akademiknya sampai di mana, apalagi yang perlu digali, bagaimana caranya mencari core value dan sebagainya. Mungkin waktu kita masih 1 jam, Bapak. oke. Kalau dirasa sudah cukup ya tidak apa-apa, tapi ada baiknya jika ada yang Ya. bertanya begitu. Saya mengharapkan juga kalau ada teman-teman yang untuk bertanya pada saat ini. Iya. Sangat mengharapkan. Karena saya berharap supaya semua kita bisa Ya. menyelesaikannya. Saya akan coba membagi sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. SMP Katolik Johannes Laikit masih belum bisa bergabung Pak. Ini ada tapi kok tidak ada. Ya tadi ada tadi pagi. Baik, untuk dari sekolah yang lainnya mungkin dari Santa Maria Goretti Ini atau sudah Santo ada Petrus. Bapak Guido Ada? dari Johannes Laikit. Oke. Bapak. Ya. Ya, mari. Oh iya, mari. Ya, mari, Pak. Maaf Pak, ada kegiatan sama lagi, ada kegiatan tentang Zoom lagi dari dinas, jadi mengikuti banyak ini. Dan kemudian kepala sekolah sedang mengikuti diklat tahun cakep tahun kepala sekolah. Oh iya. Oke. Bisa kira-kira disampaikan dari hasil pekerjaan beberapa hari ini, Pak? Nah itu formatnya ada di kepala sekolah, Mas, lagi dilihat kepala sekolah. Oh iya. Oh iya. Tidak apa-apa. Tetapi udah bergerak beberapa hari ini, Pak? Iya, sudah. Oh, sudah Cuma ya? dikerjakan di laptop kepala sekolah kebetulan ini. Karena kita selalu sampai malam mengerjakan. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin Bapak juga terlibat di dalamnya. Iya. Oh, mungkin kita bisa berbincang-bincang untuk saya juga ingin tahu juga, misalnya di sekolah kita itu Johannes Laikit itu sudah apa saja sih yang dilakukan gitu. Kalau tim pengembang sudah terbentuk, Pak? Iya, sudah, kalau tim pengembang sudah terbentuk. Oke, mantap kalau begitu. Kalau berarti udah ada tim yang untuk bekerja ya dalam proyek ini ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian sudah ada ini enggak? Udah ada pertemuan nggak gitu? Pertemuan untuk ini? Kalau untuk pertemuan kebetulan masih terbatas, masih sebagian lewat daring karena kebetulan sekolah kan semuanya rata-rata cuma 2 yang PNS dan punya mengajar di sekolah lain gitu. Ngambil jam sekolah lain. Iya. Oke. Kalau misalnya yang bekerja untuk beberapa hari ini ada berapa orang kira-kira, Pak? Kebetulan saya sendiri kepala sekolah dan ada
dua guru lagi yang membantu. Oke, oke. Saya rasa itu juga udah kekuatan yang bisa juga gitu memulai Iya. ini. Saya rasa karena Yesus sendiri mengutus murid-murid itu untuk pergi berdua-dua. Jadi 2 orang saja sebenarnya sudah cukup untuk bekerja. Oke, karena mungkin keterbatasan segala sesuatu kan. Ya, tapi tidak apa-apa. Tapi yang penting sudah bekerja. Dan itu suatu rahmat juga bagi kita bahwa kita tidak sendiri bekerja begitu. Ada teman yang bekerja. Ya. Kemudian saya mau tanya juga Pak. Yang 2 orang atau yang 3 orang ini sudah ada membahas begitu. Iya, iya. Ya, mungkin secara tertulisnya sekarang di apa ya Pak ya, di laptop gitu ya. Kalau Iya, semuanya sudah dipaparkan, sudah ditaruh di laptop, sudah dibuat, dan dengan ada yang kami buat dengan catatan masing-masing, baru tiap orang mengerjakan foksinya masing-masing, Pak. Oh gitu, Baru ya berbagi. Ya, baru kita satukan pendapat. Oh gitu, disatukan pendapat dari hasil pembagian tugas, begitulah ya kira-kira ya Pak ya. Iya Pak. Untuk kemarin itu juga ada kendala mungkin kemarinnya penyampaian, pemaparan. Iya, kami kebetulan di sekolah sudah memakai wifi ini home, cuma ada loss jaringan di sini. Iya, loss jaringan, Pak, gangguan. Oh iya. Ada sampai malam loss gangguan, jadi tidak bisa. Oh, nggak bisa standby terus ya? Nah, untuk hari ini sudah kembali lagi normal, jadi bisa standby terus. Ya, oke. Tidak apa-apa. Yang penting begini Pak, walaupun mungkin tidak bisa digambarkan waktu beberapa hari yang lalu, tapi hari ini juga masih bisa untuk memulai, untuk memantapkan. Iya. Ya, kira-kira Pak, misalnya dari pembahasan dengan tim gitu, dari pembahasan dengan tim itu, apa yang bisa mungkin Bapak jelaskan secara lisan, nggak apa-apa, itu yang misalnya keadaan sekolah. Mulai dari sekolah, ya kebetulan keadaan sekolah sebelum masa pandemi kami memang termasuk sekolah yang bisa dikatakan unggul lah di yayasan, walaupun tempat kami di pedesaan, bukan di satu kota yang memiliki siswa dengan banyaknya siswa, dengan baru ekonomi siswa di sini ya. Ekonomi siswa dengan orang tuanya memiliki perbedaan masing-masing, Pak. Ada yang di bawah sekali, ada yang orang tuanya menengah, ada orang tuanya memang ekonomi tinggi. Jadi bervariasi, sehingga kami juga selalu dengan kelas sekolah kita menyatakan bahwa kita menerapkan hukum kasih. Oh iya. Jadi kita, apalagi kalau soal untuk biaya sekolah, yang kita mempunyai yang punya ekonomi tinggi ya agak tinggi lah, yang menengah sesuai dengan menengah, dan yang rendah sesuai kemampuan mereka membayar, salah satunya. Artinya uang sekolah itu beragam ya Pak? Beragam. Oh iya. Tidak bisa kami menetapkan, Pak, karena sesuai ekonomi yang beragam juga. Nantinya kita ada rupa kesenjangan memang yang sulit kita mau terapkan itu. Tapi kalau saya ingat terkait dengan nilai yang diturunkan oleh yayasan, ada nilai solidaritas. Ya, itu hal itu merupakan subsidiaritas. Yang saya melihat itu muncul sebenarnya dalam sekolah kita ya, luar biasa ya. Ya begitu, itu wilayah itu subsidiaritas itu yang kami tekankan untuk yang biaya sekolah itu. Iya benar. Berarti sekolah ini sekarang sudah menghidupi sebenarnya subsidiaritas ya? Iya. Ya, luar biasa. Oke, boleh dilanjutkan Pak, mungkin. Oh ya, kebetulan kepala sekolah ada penambahan sedikit, sudah baru selesai dari kakak. Mari. Halo Ibu. Iya. Mohon maaf tadi sementara ikut kegiatan Diklat Cakep, dan ini kebetulan istirahat makan, tapi tinggal 15 menit ini.
Oke, nggak apa-apa Bu, dimanfaatkan waktu seefisien mungkin. Ya. Oke, silakan. Perlu diperkenalkan, nama sekolah kami SMP Katolik Santo Johannes Laikit. Kami berada di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jumlah peserta didik kami ada 132 siswa, jumlah guru 12 guru, 2 PNS, dan 10 honorer. Saya juga sebagai kepala sekolah, saya masuk tenaga yayasan. Oke. Dan kapasitas guru-guru kami sudah sarjana semua, sesuai dengan jurusan masing-masing, sesuai mata pelajaran. Kalau tadi saya belum sempat ikut hal-hal apa saja yang diperlukan untuk disampaikan, tapi sejauh yang bisa saya perkenalkan tadi, tambahan dari wakil kepala sekolah kurikulum, memang betul untuk pembiayaan dari siswa, kami menerapkan subsidiaritas dan juga solidaritas, di variasi dana. Nah, kemudian di sekolah kami, ruang kelas, boleh dibilang baik, kami ada 6 rombel, WC juga cukup pas, maksudnya sesuai dengan jumlah siswa. Ruang laboratorium juga kami memiliki, laboratorium IPA, dan kami juga menyediakan ruang laboratorium untuk IT, komputer. Perpustakaan juga baik, kapasitasnya juga baik, dan ruang guru ada, ruang kepala sekolah, dan juga ada sedikit ruang, walaupun tidak terlalu besar, untuk ruang tata usaha, dan juga ruang OSIS dan UKS. Kesannya semuanya baik untuk ruangan-ruangan. Dan kebiasaan baik yang sering kami lakukan di sini, yakni para siswa kami sangat dapat libatkan di bidang kegiatan pemerintah juga, pemerintah desa, di mana mereka sering melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam hal pembersihan kampung. Istilahnya pembersihan kampung, artinya setiap ada kegiatan-kegiatan kebersihan di desa, mereka, siswa-siswa kami libatkan. Itu juga di kegiatan-kegiatan paroki, kami juga sempat libatkan siswa kami, baik seni, karena di sekolah kami juga ada pelintang, itu kami mengembangkan seni pelintang untuk anak-anak, dan juga ada kabasaran. Ya, di sini juga budayanya yang kami angkat. Di sini sekolah kami terkenal dengan kabasaran. Jadi kalau kadang-kadang kalau ada kegiatan-kegiatan desa, siswa-siswa kami juga dipakai untuk kegiatan seperti itu, budaya kabasaran. Mungkin Bapak kenal dengan kabasaran. Itu anak-anak kami penuh semangat sekali kalau lakukan itu. Nah, kemudian juga di sini kami memberikan sedikit tambahan bahwa anak-anak siswa-siswa kami juga sering kami libatkan di pemerintah. Itu artinya mereka sering memberikan bantuan-bantuan sekecil apapun kepada orang-orang lanjut usia yang ada di desa, juga orang-orang yang tua, orang sakit juga maksudnya di sini. Nah, itu kami masukkan dalam pembelajaran PKN, mata pelajaran PKN, di mana mereka mau melakukan hal-hal sosial, juga bidang PS di situ, di mana juga mereka bisa melakukan hal-hal yang berbentuk kasih, membagi kasih dengan orang lain. Orang tua juga saya rasa sangat terlibat aktif di bantuan-bantuan yang mereka berikan, walaupun relatif. Juga kadang-kadang juga dari para donatur, gitu, para alumnus, mereka juga sangat memperhatikan. Dan juga terlebih kepada pastor paroki, kami sangat berterima kasih karena memang sangat terlibat aktif kami, program-programnya, pembimbingan dukungan dari pastor paroki. Dan ketika kami membutuhkan dana, saya sangat senang sebagai kepala sekolah karena walaupun dalam bentuk pinjaman, kami mendapatkan bantuan dari pastor paroki. Nah, ini yang sangat saya banggakan sekali sebagai perwakilan yayasan. Juga sekolah kami unggulan-unggulannya dari sistem dari akademiknya. Di sini para siswa sering mengikuti lomba-lomba, baik juga berupa KSN. Baru-baru ini juga siswa-siswa kami lolos dalam seleksi sains, tapi hanya tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah, tapi setidaknya siswa-siswa kami sudah menunjukkan
potensi yang sangat baik. Itu juga bidang olahraga. Olahraga siswa-siswa kami bahkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sekolah kami sempat lulus sampai di tingkat nasional catur 2 kali. Satu kebanggaan juga bagi kami. Dan ekstrakurikuler yang kami terapkan sekarang untuk siswa-siswi, yakni ada tambahan kegiatan yakni renang. Walaupun di sini kami di sekolah kami belum ada kolam renang, tapi di desa kami kebetulan ada kerjasama dengan pemilik kolam renang yang berstandar nasional juga kami lihat, dan di situ kami bekerja sama. Jadi siswa-siswa kami arahkan ke tempat itu. Boleh menambah kegiatan tambahan juga atletik. Kewirausahaan sekolah kami sempat mengangkat satu boleh dibilang hasil yang menjadi hasil utama di desa kami, yaitu pepaya, buah pepaya. Di sini sekolah kami bisa melakukan kegiatan kewirausahaan di bidang agroindustri, maksudnya agroindustri. Di sini buah pepaya bisa siswa-siswi dilatih untuk bisa mengolah lewat sistem fermentasi, kemudian menjadikan buah pepaya itu sebagai wine pepaya. Dan juga permen pernah kami buat, dan selai pepaya. Itu pernah kami jual, dan pernah juga kami promosikan di sekolah-sekolah lain lewat pesta sekolah yang dilaksanakan pada beberapa tahun lalu dari yayasan, itu sempat kami promosikan. Ya, mungkin masih banyak juga ini Pak, tapi perkenalan kami mungkin boleh seperti itu, singkat. Tambahan maksudnya, tambahan dari kami. Ya. Baik Ibu, terima kasih sekali. Saya melihat sekolah ini juga sangat menginspirasi ya, luar biasa. Banyak kegiatan. Mungkin saat ini sekolah sudah sangat menghidupi 3 nilai itu ya, nilai solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Ya, saya lihat dari program-program yang dilaksanakan itu sangat bagus-bagus sekali, dan sudah mengarah juga sebenarnya ke situ gitu. Juga membantu para lansia juga, itu juga menghormati orang tua ya. Kemudian selain itu juga saya melihat juga sekolah ini cukup berprestasi, ada juga olahraga catur yang sampai ke tingkat nasional ya, luar biasa sekali. Kemudian ada satu hal juga tadi yang bagi saya sangat menarik, bahwa di sekolah ini ada kewirausahaan, bahwa sekolah sudah mampu mengelola buah pepaya yang menjadi tanamannya, ya, hasil utama pertanian di daerah ya, diubah sudah menjadi wine. Ini sebenarnya sangat luar biasa sekali menurut saya. Karena begini, kalaulah nanti memang dengan konsep Luber ini dilaksanakan, mungkin yang memikirkan produk itu bukan hanya di mata pelajaran biologi saja atau prakarya saja, tetapi mungkin akan bisa terlibat juga pengemasan, misalnya IT, membuat label yang mungkin lebih menarik suatu saat seperti itu. Karena kita nanti akan konsepnya sampai karena ini kan bukan hanya saat ini saja berkaitan dengan nilai, tapi nanti bisa sampai seperti itu, dan mungkin saja produk itu bisa go internasional atau go nasional. Ya, seperti itu. Pak, ada tambahan. Ya. Baru-baru ini juga kami sempat konsultasi dengan pastor paroki, dan dia mengusulkan untuk agroindustri itu bisa lebih terarah juga di buah pepaya, tapi di keripik pepaya. Jadi kami sudah buka di YouTube dan bisa lihat bagaimana pengolahan pepaya muda, kemudian dibikin keripik. Nah, itu usul dari pastor paroki, dan ke depan kami akan buat seperti itu. Baik, luar biasa ya, luar biasa. Nah, dalam hal itu Ibu, nah ini juga penting juga untuk disimpan. Potensi-potensi itu setidaknya menjadi dokumentasi dan dikumpulkan. Apakah itu sudah dikumpulkan oleh tim? Harapan saya sudah
dikumpulkan? Ada, Pak. Ada. Sudah ya. Jadi Ada. data itu setidaknya nanti lengkap. Nanti Prosesnya juga ada. Prosesnya Ya. juga ada, Pak. Baik. Proses pembuatannya. Baik. Jadi artinya begini, pembuatan wine dari pepaya ini kan salah satu bagian. Itu menjadi kekuatan sekolah saat ini. Bahwa sekolah memiliki kekuatan. Dan nanti kita akan menangkap peluang, mengumpulkan kekuatan. Untuk tugas ini sudah dikerjakan kemarin di dalam buku kita yang tugas pertama sudah dikerjakan, yang kita menganalisis tentang sekolah, melakukan riset kecil. Sudah dikerjakan. Jadi setidaknya itu diungkapkan di situ. Itu menjadi kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Bahwa sekolah itu sudah sampai tahap kewirausahaan. Sangat luar biasa kali ketika nanti produk-produk seperti ini bisa diterjunkan sampai menghasilkan begitu. Karena itu yang diharapkan sekolah ini, kita juga anak-anak juga bisa menghasilkan kreasi-kreasi gitu bersama dengan guru. Begitu. Kami pernah jual itu, Pak, pernah jual waktu di pesta sekolah itu, dan Bapak Uskup juga sempat ambil juga beberapa pastor, dan Susi sempat rasakan, maksudnya di masyarakat juga sempat kami edarkan, walaupun mungkin kadar alkoholnya tidak terlalu kena dengan bapak-bapak. Oh iya, baik. Tapi itu suatu proses pembelajaran dan itu yang diharapkan terjadi di sekolah, begitu. Itu suatu proses pembelajaran yang terjadi di sekolah dan diharapkan seperti itu, begitu. Jadi anak tidak hanya mengenal tentang teori, tetapi juga praktik. Tetapi bukan hanya praktik, bahkan sudah project. Kalau itu sudah menjadi suatu hasil, itu sudah bentuk produk. Ya itu kan bisa terjadi. Apakah itu nanti bisa terjadi lebih hebat lagi? Itu tergantung sekolah sekarang untuk mendesainnya. Nah, kemudian begini, Ibu. Terkait dengan sekolah yang kita miliki saat ini, begitu, semua yang ada ini, semua tentang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan ini, begitu kan, sudah banyak kebaikan-kebaikan yang memiliki keutamaan-keutamaan di dalamnya, seperti kegiatan terlibat dengan pemerintah desa, kegiatan paroki, kegiatan paduan suara, dan yang lain-lain semuanya. Ini kita kan pasti, bagaimana, saya mau tanya Ibu, bagaimana kalau ini nanti akan berlanjut terus? Apa nggak bahagiakah kita? Bahagia ya? Maka ini akan berlanjut terus, tidak hanya saat ini saja. Bukan saat ini. Ya kan? Dan bagaimana kalau ini bukan hanya di kepemimpinan Ibu? Mana tahu nanti Ibu diangkat menjadi mungkin staf di yayasan atau di mana? Artinya guru yang lain. Mau nggak kan gitu? Pasti kan mau. Pasti mendukung kan gitu. Maka kalau memang seperti itu, maka hal ini yang mau kita dokumentasikan, Ibu. Ini yang mau kita dokumentasikan menjadi dokumen. Sehingga siapapun nanti yang berada di sekolah kita ini, dia akan bisa meneruskan dan bisa mengerjakan seluruh pekerjaan ini. Ya Pak, ini juga Pak lanjutan dari kepala sekolah yang sebelum saya. Nah, baik. Luar biasa. Nah itulah saat ini gerakan kita untuk mendesain kurikulum. Jadi kita sekarang bersama dengan konsorsium Ismoyo ini, kita mau membangun dokumen. Dokumen yang sehingga siapapun orang yang ada di dalam nanti akan bisa meneruskan hal yang sama. Pendidikan yang sama, proses pembelajaran yang sama. Bahkan dengan kita mengelola ini, ada hal-hal yang mungkin selama ini tersembunyi, ini muncul ke dokumen kita. Yang tidak kita sadari, kita melakukannya, tapi kita tidak sadari bahwa itu semangatnya Santo Yohanes misalnya. Itu. Jadi kita tidak sadari selama ini yang kita lakukan itulah semangat Santo Yohanes. Nah ini perlu kita dokumentasikan sehingga itu nanti tertulis, sehingga orang yang melihat seterusnya akan bisa mengulang kembali apa yang kita lakukan. Bahkan mungkin bisa mengembangkan. Dan kita bisa menyadari bahwa ini merupakan keutamaan dari Santo Yohanes. Misalnya seperti itu. Makanya kemarin diajak kita untuk menggali nilai-nilai. Apakah sekolah sudah melakukan itu? Sudah Pak. Okay. Sudah sementara Pak, sementara. Oke. Apakah sudah bisa dilaporkan? Kira-kira nilai-nilainya itu? Ya. Belum bisa Pak sekarang Pak. Belum bisa ya?
Oke, tidak apa-apa. Nanti saya juga mengajak Ibu untuk memutar kembali video rekaman kita ini untuk belajar bersama ya. Oke. Budayanya juga ada, Pak. Ya? Cantumkan nilai-nilai budayanya juga sudah ada. Oh, udah dibuat? Sudah dicantumkan, Pak. Oh iya. Dan maksudnya konsepnya sudah ada, Pak. Oke, bisa dipaparkan saat ini? Bisa kira-kira dipaparkan saat ini? Saya senang kali kalau ya, karena kita tidak bertemu di pertemuan sebelumnya, Ibu. Kita tidak bertemu di pertemuan sebelumnya ya. Ya maaf Pak, saya pakai komputer, sedangkan itu Pak ada di laptop Oh, laptopnya lagi digunakan oleh operator yang bagian laporan dana BOS, dia sementara Pak buat. Oke, tidak apa-apa. Ini kami menggunakan komputer Pak, jadi saya pakai komputer ini di sini dan di ruang sebelah juga saya pakai komputer untuk catat. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya sangat senang sekali nilai itu sudah ada, gitu. Sudah ada di ya. Oke. Nah, nanti walaupun belum sempurna. Saya mengajak nanti Ibu untuk membuka kembali. Pasti mungkin tidak ada yang sempurna, Ibu. Nanti Tuhan nanti yang akan menyempurnakan, yakinlah. Gitu ya, Tuhan akan menyempurnakan. Tetapi kita berusaha untuk mengolah, semakin kita pahami, semakin kita bisa mengarahkan pekerjaan kita kepada relnya, begitu. Semakin kita bisa mengarahkan pekerjaan kita kepada relnya. Nah, nanti akan lanjut ke sini. Ibu, begini, nilai itu ada nilai yayasan, oke? Oke. Saya boleh ganti waktu saya karena ini masuk di pretest Pak. Sudah masuk di pretest Pak saya. Oke, Ibu. Oke. Saya hanya berpesan begini. Saya senang dengan sekolah kita, pasti akan bisa untuk berkembang. Saya minta Ibu untuk konsisten bersama tim nanti ya, untuk bekerja ya. Semangat ya, Ibu. Ya, kami bukan cuma Bapak. Jadi tambahan, sekolah kami juga sudah ada tim, tapi kami sudah buat satu tim juga antar sekolah. Jadi kami hari Kamis itu, kalau tidak salah di hari Jumat, kami sudah buat 4 sekolah itu pertemuan untuk membicarakan soal ini. Oke. 4 sekolah yang ada di Minahasa Utara. Dan itu ada di sini sekolah-sekolah itu. Termasuk Regina Pacis dengan Maria Goretti dan Antonius dan kami. Oke, Maria Goretti. Baik. Ya. Maria Goretti tadi. Maria Goretti tadi sudah komunikasi dengan kita, nanti banyak komunikasi ya, Ibu. Iya, dan kami akan lakukan itu juga pada sebenarnya hari Jumat besok, tapi karena kebetulan ada kegiatan di Regina Pacis dan juga kami masih ada kegiatan Zoom, jadi kami tunda minggu depan. Di situ kami akan mengambil satu pemateri yang akan kami. Oke, 7 hari ke depan saya berharap Ibu akan tampil lebih mantap. Oke, ya. Oke, selamat untuk kembali ke pelatihan Ibu. Ya, makasih. Oke. Baik. Baik, Pak Fido ya. Iya. Ya, Pak Fido, terima kasih. Senang sekali saya melihat sekolahnya. Saya mengharapkan semangat yang luar biasa juga dengan timnya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, ya saya hanya menyampaikan kepada Bapak dan nanti juga Ibu Kepala Sekolah supaya nanti mempersiapkan bahan-bahan untuk diliterasi. Begitu, bahan-bahan untuk diliterasi seperti buku tentang Santo Yohanes. Saya tidak tahu ini Santo Yohanes ini Yohanes Don Bosco, Yohanes Pembaptis atau Yohanes Injil, Pak, penginjil. Oh, penginjil ya. Nanti diambil kisah tentang Yohanes Penginjil, ambil bukunya, digali keutamaannya. Kemudian kita sudah punya keutamaan di yayasan ya. Kemudian nanti ada nilai kebudayaan, sama-sama bekerja, gali. Mungkin hal-hal yang penting di setiap yang kita baca itu digaris karena akan kita angkat nanti di dalam penjelasan kita terkait keutamaan itu di dalam naskah akademik kita. Begitu Pak, itu penting nanti. Nah mungkin tadi Bapak juga mengikuti, kalau memang mungkin supaya bisa menuntun kita kembali dalam proses ini, boleh nanti membuka kembali video ini, apa penjelasan yang sudah saya jelaskan, dengan masukan kepada teman-teman bisa dijadikan bahan untuk bekerja juga begitu. Baik, Pak. Saya yakin sekolah ini, karena sekolah ini sekolah yang baik, yang mantap, ya pasti bisa. Saya yakin. Begitu Pak Fido.
Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, selamat bekerja ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Fidu. Baik, untuk kita seluruhnya Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Saya berikan kesempatan. Boleh kita sharing-sharing Bapak dan Ibu. Saya juga sebenarnya berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya. Jadi penyusunan nilai-nilai ini juga berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Kebetulan kemarin kita menyusun ini sudah tahun 2017. Begitu. Kita tahun 2017 kita sudah menyusun buku KSFDian namanya. Kita sudah menyusun dokumen tentang KSFDian. Jadi kita mengumpulkan keutamaan itu, kita temukan keutamaan itu kita jelaskan, tapi kita jelaskan dengan berliterasi terlebih dahulu, baru kita ungkapkan bagaimana keutamaan itu. Oh ya, Bapak dan Ibu, mungkin saya mungkin bisa cerita juga. Kalau saya itu pelatih kulintang. Bapak ini saya pelatih kulintang di sini. Saya di sekolah ini pelatih kulintang. Saya senang dengan kulintang, saya senang dengan alat musik khas Minahasa itu. Iya, saya di sekolah melatih kulintang. Saya belajar di seminari Kristus Sakerdos. Begitu. Di Siantar. Jadi saya berlatih dengan guru yang ada di sana, Pak Sitanggang, bersama dengan pastor yang ada di sana. Pastor kebetulan pastornya kebetulan lagi studi di Roma. Ada pastor dari kita, Pastor Marga Tarigan. Jadi saya belajar dari mereka untuk belajar kulintang. Jadi di sekolah kita di sini ada kesenian Minahasa. Ya, kulintang. Jadi kita menggunakan dan kita kolaborasikan dengan alat musik yang ada di sini. Jadi ada untuk dengan kolaborasi dengan alat musik khas di sini. Kita kolaborasikan dengan gondang toba. Kita pernah kolaborasikan dengan gendang karo. Kita pernah kolaborasikan dengan alat musik modern. Ya, begitu itu juga luar biasa Pak Bedu. Ya. Begitu Ibu. Oke, masih adakah yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu saling memberi masukan dan penguatan. Mari siapa yang akan bertanya dan memberi saran. Apakah ada yang mau ditanyakan supaya arah pekerjaan kita, arah gerak pekerjaan kita ini bisa lebih mantap? Saya berharap sekali 7 hari ke depan kita bisa menampilkan hasil kita yang lebih oke. Begitu. Mungkin Ibu Yulita ada yang mau disampaikan? Boleh dibuka mic-nya atau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin boleh juga menyemangati teman-teman yang lainnya untuk bekerja dengan fight begitu. Oke, dengan berdarah-darah. Ya, Ibu Yulita. Kalau ini masih pas, Pak. Ya, kali ini masih pas. Iya. Belum. Saya senang kali melihat senyumnya Ibu. Senyum penuh semangat. Iya. Memang harus tetap semangat, Pak. Oke, mantap. Mungkin Ibu Angela, karena tadi didelegasikan kepada wakil. Ada yang mau disampaikan Ibu Angela? Saya berikan kesempatan mungkin. Mungkin ada ditanyakan juga boleh. Ada yang mau disampaikan terkait dengan program kita ini? Boleh disampaikan. Boleh dibuka mic-nya, Bu. Hilang Bu. Oke. Oh ya. Ya. Terima kasih ya Bapak. Nah, Ibu. Ya. Ya. Oke, memang tadi ya sudah banyak yang diutarakan oleh Wakasek saya tentang apa yang kami sudah lakukan di sekolah kita. Ya, toh memang sudah ada kesamaan dengan sekolah-sekolah yang lain yang dimana bagaimana torang menanamkan itu visi misi dari sekolah kita itu di dalam kehidupan sekolah kami setiap hari, sama yaitu yang
Cek. Ya memang yang mayoritasnya memang non-Katolik. Setelah selesai juga KBM-nya itu ya berdoa juga. Jadi para siswa juga itu ditanamkan ya budaya berdoa itu seperti itu. Oke. Jadi itu yang menjadi tambahan kami dan satu pertanyaan ya. Ya. Ketika kita menyusun ini apa ya? Kurikulum ya. Apakah bisa ya dari narasumber sudah memberikan satu apa ya? Namanya apa? Sistematika ya kurikulum ya. Kami sih sudah apa, Bapak? Kami sudah membuat kurikulum itu sesuai dengan apa yang sudah ada nilai-nilai juga inti di sini. Tapi ya kalau misalnya lebih apa ya, lebih kali kami minta ya apa bisa ada lebih spesifik dari narasumber kiranya struktur kurikulum seperti apa kayak gitu. Boleh seperti itu, Pak. Kami sudah buat ini, Pak. Cuma ya kami mohon yang lebih, maksudnya dari narasumber itu struktur kurikulumnya seperti apa. Mungkin ya dari kurikulum kami masih ada yang kurang, ya kan? Nah dari narasumber bisa memberikan supaya kami bisa menyempurnakan ini kurikulum kami lewat apa yang sudah diberikan oleh para narasumber. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke. Terima kasih Bu Angela. Ternyata ada rupanya pertanyaan. Saya sangat senang sekali karena memang nilai-nilai kekatolikan itu hidup tetap di sekolah kita ya Bu ya. Ya itu, hampir semua sekolah kita semua saya lihat sudah menghidupi nilai-nilai kekatolikan. Baik, terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, sampai saat ini naskah akademik ya. Sampai saat ini naskah akademik tidak ada acuan yang dipastikan oleh narasumber. Kita diberikan kemerdekaan untuk mendesainnya. Kita saat ini menyusun naskah akademik namanya. Menyusun naskah akademik namanya. Nah, naskah akademik kalau kita pernah menyusun skripsi, kita punya pengalaman menyusun suatu karya ilmiah seperti itu. Pasti awalnya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu seluruh isi riset kecil kita itu bisa kita ungkapkan di dalam pendahuluan. Bab 2 biasanya ada kajian teoris seperti itu. Kajian teoritis inilah nilai-nilai ini yang kita angkat dari literasi-literasi kita. Kajian pustaka. Kita mengkaji berbagai buku untuk mengungkapkannya sebagai nilai kita, core value kita yang mau kita angkat, keutamaan-keutamaan yang mau kita angkat. Maka kita ungkapkan di situ. Nah, silakan kita berkreasi. Di bab 3 mungkin kita metodologi pengembangan ini dengan menggunakan model Luber. Kita ungkapkan tentang Luber itu. Kita kan sudah mendapat juga penjelasan tentang Luber itu dalam bentuk dokumen ya yang sudah dibagikan itu di dalam grup Google Classroom oleh Pak Heri. Nanti itu bisa kita angkat bagaimana Luber itu untuk dikembangkan. Sampai kita mendesain bagaimana sampai aplikasi, mungkin seperti itu kita lakukan nanti Ibu. Jadi tidak ada acuan yang tetap, tetapi kita dianggap mampu untuk menyusun itu. Nah, karena kita sudah pernah juga menyusun skripsi, ya tidak jauh berbeda seperti itu. Nah, kemarin kan sudah ada naskah Luber itu yang sudah dibagikan, naskah akademik Luber, itu bisa juga menjadikan contoh untuk dilihat-lihat. Kemudian saya mau mengutip yang ini juga, saya akan share. Ini yang dari buku tentang sekolah penggerak. Buku tentang sekolah penggerak, saya akan tunjukkan PPT-nya sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar, saya coba share screen. Nah, ini kan ada berkaitan dengan ini dari tentang kurikulum sekolah penggerak yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dikatakan juga di sini, kesesuaian dokumen tersebut prinsip-prinsip
kurikulum operasional termaksud yaitu berpusat pada peserta didik. Potensi kebutuhan perkembangan dan tahap belajar, kepentingan peserta didik. Jadi yang kita desain ini Ibu, ini sudah sesuai nantinya karena kita sudah melihat bagaimana peserta didik itu perkembangannya. Kalau Pak Heri mengatakan model Luber ini mengacu nanti menggunakan konsepnya PIASE berdasarkan usianya begitu. Itu usia 11 sampai 14 atau 12 sampai 15 tahun. Begitu. Kepentingan peserta didik. Kemudian kontekstual. Kurikulum menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial budaya dan lingkungan. Ini maka diangkat bagaimana sosial budaya dan lingkungan ini ada di dalamnya. Begitu. Serta dunia kerja dan industri untuk khusus SMK. Kemudian esensial. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan, misalnya pengawas datang, melihat tentang kurikulum kita yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang-ulang naskah kutipan yang sudah ada di dalam naskah ini. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud, capaian kompetensi, struktur dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi kita tidak usah mengacu kepada dokumen yang lama. Oh iya, iya. Ya, kita tidak usah mengacu pada dokumen yang lama. Kalau dokumen yang lama hampir seragam seluruh Indonesia, begitu ya? Iya. Iya, hampir seragam seluruh Indonesia. Orang semua mengucapkan itu karena seperti yang dijelaskan kemarin oleh Pak Heri bahwa memang ya dalam buku ini dikatakan memang itu sepertinya orientasinya hanya untuk akreditasi. Dokumen itu hanya untuk akreditasi. Sekarang kita mau dimerdekakan. Jadi Bapak Menteri memberikan saat ini untuk kita untuk merdeka, melihat kontekstual daerah kita sendiri. Kita mau mengembangkan kurikulum kita sendiri sesuai dengan kearifan lokal di daerah kita sendiri. Keadaan orang tua dan peserta didik kita sendiri. Kalau kita bercerita tentang laut sementara kita ditinggal di pegunungan, ya mungkin disuruh untuk penelitian ke laut, mungkin lebih tepat dilihat di sekitar kita, begitu, didengar daerah pegunungan. Seperti pantun yang saya ucapkan kemarin itu, ngapain kita melihat salju? Karena yang kita lihat yang otentik saat ini di hadapan kita adalah musim panas dan musim hujan. Kira-kira seperti itulah, itu hanya sebagai pantun. Tetapi ya seperti itu, anak itu akan belajar lebih enak kalau dia melihat sesuatu yang berbasis lokal di tempat kita. Nah, maka kita diberikan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum kita sendiri. Begitu. Jadi naskah ini tidak ada acuan, kembali saya sampaikan, tidak ada acuan yang baku begitu, tetapi mari kita susun dokumen kita ini. Ini yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya jauh lebih berterima kasih karena Ibu bertanya itu sehingga semua semakin jelas. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi yang lain mungkin Bapak atau Ibu ada hal yang mau ditanyakan? Tidak ada atau yang lain mungkin dari Maria Goretti? Ada dari Maria Goretti? Ada atau dari Regina Pakis ada yang mau ditanyakan kembali? Semuanya pas, Pak, karena penjelasannya mantap. Iya. Oke. Pak dimengerti, makanya pas yang banyak. Saya tetap mengharap kalau ada mungkin sesuatu, karena kita masih ada waktu ya, kita masih ada waktu, boleh ditanyakan. Kemudian ini juga mungkin saya share, baik kalau kita terapkan karena ini juga penting saya rasa. Selain itu tadi, saya lanjutkan sedikit bahwa terkait dengan dokumen kita itu, dokumen sekolah itu yang dikatakan tadi, khususnya dokumen prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional termaksud katanya, dikatakan di sini akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Saya mengajak juga kepada Bapak dan Ibu untuk menemukan data yang aktual, artinya data yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel.
Seperti misalnya kita sudah mencari menanyakan kepada, mungkin menyimpulkan bahwa anak-anak ini jumlah Kristen sekian, itu datanya jelas. Nah, datanya jelas. Jangan sampai asumsi begitu. Sehingga untuk pekerjaan selanjutnya yang kita kerjakan itu bisa tepat begitu. Nah, kemudian kita juga boleh untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, kita sudah melibatkan yayasan. Mungkin juga perlu dilibatkan orang tua dalam hal ini. Boleh dilakukan dengan penyebaran angket kepada orang tua. Mungkin kita butuhkan data-data untuk memperkuat mungkin di pendahuluan kita dalam naskah akademik kita ini. Iya, jadi perlu kita melibatkan orang tua, mungkin kita menyebar angket, data apa yang kita butuhkan dari orang tua. Begitu. Misalnya, mana tahu nanti memang sebenarnya di sekolah itu semua itu anak itu suku Minahasa misalnya, atau salah satu suku, karena mungkin ada perkawinan campuran. Mungkin ibunya yang suku Minahasa. Jadi ada masih budaya itu yang melekat di dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi biasa itu masih melekat di keluarga, sehingga itu bisa kita angkat sebagai nilai begitu. Jadi baik kita kalau mendata itu lebih lengkap. Misalnya antara pekerjaan orang tua begitu. Mungkin dominan adalah petani. Memang ada orang tua, mungkin ayahnya itu ojek, tetapi mungkin ibunya bertani gitu. Jadi hampir 100% sebenarnya orang tuanya itu adalah petani. Jadi kita butuhkan data yang lebih jelas gitu. Yang lebih jelas, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu pun perlu saya rasa dilakukan untuk memenuhi dokumen kita, Bapak dan Ibu. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan juga terkait dengan penyusunan dokumen ini. Baik, masih adakah? Masih ada? Masih ada? Ada, boleh Pak? Ya, boleh. Dari SMP Katolik Tumaluntung, tadi lupa kalau di sekolah dalam waktu di masa pandemi ada salah seorang guru yang inisiatif untuk berkebun dan dia menanam ubi. Apakah bisa dimasukkan di dalam kurikulum? Menanam ubi. Ada guru? Itu banyak. Jadi karena lahan kami luas. Jadinya ada salah seorang guru yang berkebun dan itu ada hasil. Menanam ubi singkong. Baik. Lahan luas. Apa itu Pak? Iya Pak. Baik. Nah, yang bisa dijadikan menjadi kekuatan untuk sekolah ya, kita tuangkan nanti itu kekuatan. Kekuatan itu apa? Bahwa kita memiliki lahan yang luas. Iya. Bagaimana praktek biologi itu bisa dilakukan di lahan yang luas itu nanti itu saat ini kita diajak untuk kreatif, untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan di sekolah kita, Ibu. Maka lahan yang luas itu menjadi suatu kekuatan. Ya, kemudian kalau ada guru memang yang memiliki ya kemampuan juga bertani, mungkin dia bisa menjadi sumber daya juga mungkin nanti untuk memberikan masukan begitu. Apakah guru itu guru IPA, Ibu? Bukan? Bukan, dia guru IPS. Tapi dia merangkap di prakarya. Nah, kemudian sekarang hasil ubi itu kami sudah rasakan dengan pisang. Kami sudah merasakan di sekolah. Jadi kalau di sekolah sedikit lama, gali ubinya kemudian rebus atau goreng. Pernah juga kami bikin krepek. Jadi begitu, boleh dimasukkan atau enggak? Wah, luar biasa sebenarnya, Bu. Ibu luar biasa sekali. Luar biasa sekali saya katakan. Karena apa? Karena ibu itu ataupun guru itu juga guru prakarya ya. Baik, guru prakarya untuk tema pengolahan ya bisa itu dikembangkan. Jadi ada guru prakarya yang sudah juga mencoba itu, kan itu suatu peluang. Kemudian kita juga memiliki lahan, itu sumber-sumber daya yang bisa menjadi kekuatan kita. Ibu sudah sampaikan sebenarnya Ibu menyadari tetapi tidak tahu mengungkapkannya, itu saja. Ibu menyadari bahwa itu merupakan kekuatan sekolah kita. Iya. Menyadari karena mata pelajaran misalnya prakarya itu kan ada pengolahan. Gitu, ada pengolahan, ada budidaya. Mungkin itu bisa dikombinasikan antara budidaya dengan pengolahan. Nah, misalnya awalnya budidaya yaitu budidaya ubi misalnya, menanam ubi.
Begitu kan? Iya, Budidaya menanam. menanam ubi itu bentuk materi prakarya. Prakarya itu kan pilihan, Ibu. Iya. Dia boleh dipilih, dia ada rekayasa, ada pengolahan, ada budidaya, dan ada kerajinan. Ada 4 kan? Jadi mungkin dipilih budidaya. Dari budidaya itu hasil budidaya itu bisa lanjut. Misalnya 3 bulan panen, di bulan ketiga itu hasil budidaya itu dijadikan bentuk pengolahan, membuat kue dari ubi. Bisa seperti itu, Ibu. Kan itu suatu kekuatan sebenarnya. Isi akan dituangkan, Ibu. Luar biasa sekali sebenarnya. Itu kesempatan untuk kita bisa berkembang. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Heri bagaimana merancang kurikulumnya nanti. Begitu. Kurikulumnya nanti akan dijelaskan Pak Heri. Dia pasti akan berikan sesuatu. Dia akan senang juga akan menerima ini dan akan bisa, imajinasinya akan berkembang untuk membantu kita. Begitu. Dan pengetahuannya akan dituangkan kepada kita. Luar biasa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, ketika saya mendengar seperti ini, ada pertanyaan-pertanyaan, hal-hal seperti ini juga boleh kita tanyakan. Karena dengan memanfaatkan waktu yang masih ada dengan panitia saat ini, kita bisa berdiskusi juga. Nah, begitu, kita bisa berdiskusi. Mungkin kita tidak menyadari seperti Ibu Irma tadi, tidak menyadari bahwa ada sesuatu kekuatan, dan ini apakah bisa dituangkan di dalam naskah itu. Itu kan kekuatan kita. Apa salahnya untuk kita ungkapkan begitu? Kalau kita punya lahan luas, dan itu bisa gayung bersambut. Begitu. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu mungkin sekitar 5 menit lagi atau 7 menit ini. Saya masih juga tetap setia menunggu kita untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Oh, Bu Yurita. Silakan Ibu. Iya. Begini Pak, terkait yang disampaikan oleh Ibu tadi, kami memang waktu diskusi dengan guru-guru, karena juga kebetulan kemarin saya mendapat kesempatan untuk mengikuti program penguatan implementasi kurikulum, yang di situ ada kegiatan kurikulernya. Kami juga merencanakan, karena sekolah kami memang lahannya terbatas Pak, tetapi yang ada di belakang sekolah, jarak pagar sekolah itu ada space, ada jarak sekitar 2 meter sampai 3 meter yang tidak terpakai. Itu memang kami membuat program untuk berikut, akan digunakan untuk bagi siswa menanamkan sikap mencintai lingkungan dalam program kokuler kami yang berbasis tema dan lintas mata pelajaran itu berbasis KD. Kami membuat program situ untuk setiap siswa membawa 1 polybag rica, cabai Bu. Ya. Cabai Pak. Kemudian ditata di belakang sekolah itu, tapi diberi label nama masing-masing. Nah itu harus mereka rawat. Nah diberikan kepercayaan kepada mereka untuk mereka rawat. Tetapi itu masih dalam sudah direncanakan, tapi nanti dipraktekkan, nanti direalisasikan semester genap ini Pak. Semester genap. Seperti itu. Jadi karena kemarin kami pesimis. Bersyukur yang sekolah-sekolah lain yang lahannya besar ya Pak. Di situ bisa digunakan untuk berkreatif dalam pertanian, tanaman. Nah, kami di sini semuanya bangunan. Makanya kami ada keinginan untuk menanamkan cinta lingkungan kepada anak, bukan hanya dalam bentuk bersih-bersih lingkungan sekolah, tapi juga memelihara satu tanaman. Karena kami guru-guru berpendapat bahwa ketika anak itu diberikan kepercayaan untuk memelihara satu jenis lingkungan, di situ banyak kita dapat sikap yang baik, bertanggung jawab bisa di situ, kan agar supaya tidak mati, kemudian patuh ketika disuruh merawat. Ada begitu banyak karakter yang baik yang bisa diambil dari situ. Kami sudah membuat rencananya Pak, tetapi prakteknya nanti semester genap. Seperti itu. Kira-kira itu Pak, untuk bisa ya seperti itu, Pak Guido? Sangat bisa Ibu. Kenapa tidak?
kita di sekolah juga menyelenggarakan itu. Bahkan kita di sekolah, karena kita kan Santo Fransiskus itu yang cukup dekat dengan alam, dengan alam itu ya termasuk lingkungan hidup bagi kita di Katolik. Nah di sekolah kita itu kita membuat pembibitan bunga. Kebetulan daerah kita itu adalah daerah yang kaya bunga begitu. Pembibitan bunga, kemudian anak-anak itu membuat pupuk organik. Jadi dia mengambil sampah-sampah organik seperti sampah-sampah dari saudara-saudara tukang rujak, nanti diambil bekas kulit-kulit itu kita olah menjadi pupuk organik. Kemudian itu disemprotkan. Selain itu kita membuat ekoenzim. Begitu, itu juga disemprot ke alam. Jadi kita kelola itu bisa masuk ke ekstrakurikuler, bisa menjadi masuk ke dalam intrakurikuler ataupun mata pelajaran, itu bisa. Tergantung kita bagaimana desain. Pastinya nanti Pak Heri akan memberikan gambaran kepada kita. Kita yang saat ini perlu berkreasi. Kemudian ini perlu saya ingatkan juga Bapak dan Ibu. Untuk kesuksesan semuanya dibutuhkan adalah nilai. Dibutuhkan nilai yang tertanam di dalam diri siswa. Begitu. Nilai yang tertanam di dalam diri siswa. Nilai yang tertanam itu bisa dilatih, bisa dibiasakan kalau masuk ke dalam suatu aksi, termasuk pembelajaran. Jadi antara pendidikan dan pembelajaran itu saling bergandengan tangan dan saling erat hubungannya. Ketika kita mengajar di kelas, disitulah kita juga ikut mendidik. Ketika kita sudah memiliki nilai, maka disitulah nilai itu harus kita biasakan. Saya mengutip dalam kutipan dalam bukunya Romo Drost SJ ya, berkaitan dengan mendidik atau mengajar gitu. Jadi mendidik atau mengajar. Di sekolah itu harus tercipta pembelajaran. Sungguh tercipta pembelajaran. Itu satu hal yang utama. Belajar, karena orang tua tidak bisa mengajarkan fisika, tidak bisa mengajarkan matematika. Tetapi di dalam pembelajaran itu ada pendidikan yang ditanam. Di mana di situ dilakukan pembiasaan hal-hal yang baik. Nilai-nilai itu diwujudkan. Nah, itu yang diwujudkan. Jadi kita memperkaya kegiatan kita di sekolah. Silahkan memperkaya kegiatan sekolah. Misalnya membuat seperti tadi menanam cabai, itu memperkaya kegiatan di sekolah. Ketika potensi itu ada di dalam diri kita, mari kita perkaya kegiatan itu. Nanti dari kegiatan itu kita akan menanamkan nilai, kita mendidik di dalamnya. Begitu. Itu yang perlu juga saya sampaikan kepada kita supaya kita tahu kenapa kisih kita ini saat ini menggali nilai-nilai. Karena pentingnya nilai ini supaya kita juga, karena selama ini nilai itu tidak tertanam gitu, tidak terdokumentasi, tidak tidak menjadi suatu yang sama di dalam pegangan yang sama untuk semua guru di sekolah. Saat ini nilai ini menjadi pegangan yang sama ketika Ibu A mengajar di kelas, kebiasaan di dalam kelas itu begitu masuk sama dengan Ibu B, sama dengan Bapak C. Bapak dan Ibu ingat seperti pengalaman kita juga di kelas dulu waktu sekolah. Kita pasti mengobservasi guru-guru kita. Bahkan mungkin ada kita berpikir begini, oh kalau ibu ini aku tidak akan kerjakan PR karena dia tidak akan memeriksa PR-ku. Iya, malah ada julukan Pak. Nah ya, ada julukan. Ya, mungkin seperti itu. Kita akan mungkin prinsipkan itu. Tetapi dengan adanya nilai ini nanti, semua guru bertanggung jawab untuk mengoreksi penilaian siswa. Jadi semua seragam, karena itu nilai menjadi kekuatan kita bersama. Semua guru pasti akan mengoreksi semua soal yang sudah diberikan. Jadi tidak ada lagi yang, oh kalau ibu ini tidak akan dikoreksi, oh bapak ini tidak akan dikoreksi. Ini nanti akan sama, karena kita sudah memiliki format yang sama di dalam naskah akademik yang sudah kita susun ini. Begitu Bapak dan Ibu. Nah itu pentingnya kita menyusun ini. Maka mari kita bersemangat untuk menyusun ini. Begitu. Mari ini menjadi milik kita bersama, milik sekolah. Siapapun nanti yang ada di sekolah itu akan memiliki semangat dan nilai yang sama. Begitu Ibu. Iya, mantap Pak. Pak, cuman sharing saja. Ya. Apakah yang saya terapkan itu
benar atau salah ya menurut, karena cuman sharing saja dengan teman-teman guru. Saya juga sebagai wali kelas Iya. dikenal wali kelas yang paling killer istilahnya di anak-anak, tapi termasuk juga yang paling baik. Saya Iya. tidak tahu mengapa mereka berpendapat seperti itu, tapi ini juga hanya untuk, ini juga kan terkait di pembelajaran ya Pak, di mengelola kelas itu. Nah, saya satu-satunya wali kelas yang menerapkan kepada kelas saya, khususnya kelas saya, kalau terlambat itu tidak mendapat tempat duduk Pak. Begini maksudnya begini. Tapi yang saya sangat-sangat senang, pertama saya koordinasikan dulu dengan orang tua ya, karena kan harus jangan ada orang tua yang keberatan. Saya ketika awal diperkenalkan sebagai wali kelas, saya memberikan model saya seperti ini, memperkenalkan diri saya mengelola kelas seperti ini. Kalau mungkin ada orang tua yang keberatan, bisa disampaikan, sharing dengan orang tua. Tapi sampai saat ini sih Pak belum ada yang keberatan untuk yang model yang saya terapkan. Nah, saya menerapkan di kelas saya, kalau terlambat 1 kali masih bisa. Terlambat kedua kali, dia dia ada hukumannya Pak, siram bunga seperti itu. Terlambat ketiga kali, kursinya tidak ada di kelas Pak, tapi dia tetap masuk di kelas. Dia tetap belajar. Tapi kursinya sudah tidak ada, sudah ditaruh di belakang. Nah, saya 1 bulan 2 bulan menerapkan seperti itu. Ada memang anak-anak yang komplain, Bu, kami kan bayar di sini, kenapa kursi kami tidak ada? Kami kan masuk di sini bayarnya mahal. Baru untuk pegangan saya, ada bukti dengan orang tua, ada perjanjian. Orang tua setuju ketika saya menerapkan kedisiplinan seperti itu. Baru saya sampaikan kepada anak-anak, orang tua Anda sudah setuju. Nah, kemudian yang membuat saya senang, ketika ada yang terlambat Pak, terus kursinya itu masih ada di belakang mejanya. Dia sadar Pak, mereka sebagian besar sadar, kursi itu mereka sendiri yang angkat, tapi itu secara sengaja. Secara sengaja 1 bulan 2 bulan, saya evaluasi, kemudian pada bulan mungkin akhir bulan yang kedua itu Pak, saya sengaja tidak mengeluarkan itu kursi itu. Pada awalnya saya langsung keluarkan yang terlambat, KBM sudah mulai, kursinya sudah tidak ada. Saya hanya ingin melihat apakah itu mereka benar-benar tertanam sifat kesadaran mereka. Oh, ketika saya terlambat, memang kursinya ada, tetapi saya tidak berhak duduk karena saya terlambat. Ternyata mereka ada kesadaran untuk itu. Mereka sendiri yang bawa ke belakang kursinya Pak. Nah, kemudian pada semester kedua berubah lagi. Nah, saya menyediakan istilahnya itu kotak kesadaran. Ada kotak kesadaran Pak. Saya labeli itu kotak kesadaran di dalam kelas. Nah, kotak itu tapi juga dengan persetujuan orang tua. Saya kalau bertindak itu harus dengan persetujuan orang tua. Kalau disetujui saya terapkan, kalau tidak disetujui saya kan tidak mau juga Pak jadi bumerang, ya kan, karena sekarang kan guru itu menganggap anak itu sebagai teman. Jadi ada sekarang kan undang-undangnya Pak untuk perlindungan anak sudah banyak. Nah, saya menerapkan itu semester genap itu kotak kesadaran. Nah, kotak kesadaran itu ketika kita membuat kesalahan dan kita menyadarinya, terserah berapa yang dia sumbangkan ke situ, ke kotak itu tidak dilihat Pak, ditutup 100 perak, 1000 perak, tidak usah, tidak diberi nominalnya Pak. Dan akhir semester itu kotak itu dibuka dan dipergunakan untuk semua siswa. Saya kembalikan kepada mereka, ini uang ini kita gunakan untuk apa? Ini kan ini bukti kesadaran Anda ketika Anda tidak taat aturan. Nah, ini buktinya. Tetapi yang saya menanamkan kepada anak-anak itu bukan nominal uangnya, tetapi bagaimana kamu menyadari bahwa ketika kamu berbuat salah dan ternyata kamu menyadari kamu berbuat salah dan itu ada maksudnya ada punishment, tetapi punishment itu tidak dalam bentuk harus diajar atau di apa. Nah, sebagian orang tua mendukung Pak, karena kemarin sebagai contoh saja kami bisa buat kaos kelas hanya karena karena ada kotak kesadaran itu Pak. Anak-anak senang. Padahal kalau untuk menerapkan kedisiplinan saya memang tegas di kelas. Kalau terlambat terlambat.
kecuali ada alasan tertentu ya, misalnya karena ada alasan yang bisa dipertimbangkan, tetapi karena malas bangun, malas apa, tetap sampai di seragam Pak, dasi, sepatunya tidak sesuai dengan hari atau apa, saya menanamkan seperti itu. Apakah saya ingin minta pendapat dari teman-teman guru, apakah itu terlalu berlebihan Pak? Atau mungkin ada tambahan baiknya diarahkan seperti apa? Takutnya nanti, memang saya juga ada ketakutan Pak Wido. Ketika mungkin ada orang tua yang komplain, padahal sudah tanda tangan, tapi tidak menutup kemungkinan karena untuk besok-besoknya ada orang tua yang komplain. Saya juga memang ada kekhawatiran untuk itu. Kira-kira bagaimana itu Pak? Apa mohon masukannya atau seperti apa Pak? Terima kasih Ibu. Saya boleh katakan begini. Saya juga dulu ya, dalam tanda kutip dulu saya juga menerapkan apa yang Ibu terapkan. Mengeluarkan anak dari kelas. Saya keluarkan anak dari kelas. Tetapi setelah memang kita dulu di sekolah, kita sebenarnya tahun 2017 kita sudah selesai buku KSFD-an namanya, buku pendidikan karakter. Nah, setelah itu muncul, kemudian di sekolah kita menyusun budaya sekolah. Sebenarnya kita di sekolah sudah punya budaya sekolah. Dengan adanya buku karakter dan dengan adanya budaya sekolah itu, Ibu, dengan adanya buku karakter dan budaya sekolah itu, yang muncul justru berbeda. Justru berbeda. Begitu. Berbedanya di mana? Di mana guru-guru juga sudah enggan untuk mengeluarkan siswa. Kita punya kebiasaan di sekolah kita ini namanya duk in altum. Bertolak lebih dalam. Ketika ada anak bermasalah, kita duduk bersama bercerita. Mereka sendiri pun punya kemampuan berpikir yang cerdas juga. Mereka, kita tidak usah mendikte mereka tentang apa. Mereka juga belajar tentang nilai nilai KSFD-an itu sendiri. Di sekolah kita KSFD-an, nilai karakter itu sendiri. Mereka belajar nilai itu. Mereka sendiri pun bisa merefleksikan apa yang mereka lakukan. Dan kita hanya membuat janji dengan anak-anak untuk aksi ke depan dia mau seperti apa. Misalnya masih mau terlambat atau tidak, begitu. Janji tidak, begitu. Kita ajak dengan orang tua. Bahkan ada orang tua datang, orang tua ini sudah geram dengan anaknya. Dia bilang pukul saja dan dia mau pukul anaknya, kita larang. Iya. Jangan Pak, jangan Pak, jangan seperti itu. Karena mereka juga punya martabat, kita tidak mau mereka terluka. Nah, dulu kita punya aturan sekolah sampai 30 poin. Semenjak kita membangun budaya sekolah, aturan itu justru berkurang. Hanya 8. Dan hampir saat ini kita tidak lagi melihat aturan itu. Kita mendapatkan masalah juga selama masa pandemi. Ada anak tidak menyelesaikan tugas dan segala macam. Datang guru ngomong, bagaimana dengan anak ini? Menurut peraturan sekolah kita dia harus tinggal kelas. Namun apa saya katakan dengan teman-teman guru? Bapak Ibu, sebelum kita mendampingi mereka dan menjumpai mereka ke rumah, jangan coba-coba kita menetapkan mereka harus tinggal kelas. Berangkat, maka guru-guru semakin rajin berangkat untuk home visit. Home visit. Iya, berangkat ke rumah. Jadi tidak ada, sampai akhirnya memang tidak ada pemecatan anak. Begitu, tidak ada pemecatan. Jadi anak itu semua terdampingi. Apa kendala? Kita nggak tahu. Apakah kendala sinyal atau apakah kendala yang lain. Kita komunikasi. Selalu kuncinya komunikasi. Maka sampai saat ini, hal-hal yang negatif itu berkurang di sekolah kita. Berkurang sekali. Dan guru sudah sangat enggan untuk main tangan. Iya. Guru juga sudah semakin enggan dengan mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar. Iya. Kata-kata yang kasar. Begitu. Kemudian saya melihat juga saya melihat ada hal yang perlu juga diperhatikan sehingga saya sangat merasakan bahwa POP Ismoyo ini merupakan organisasi penuh rahmat, saya katakan. Mengapa? Karena ada hal yang mempercepat mereka itu masuk ke dalam karakter. Apa yang mempercepat itu? Contoh, di sekolah kita ini, dia budayanya budaya Karo, dominan Karo. Oke, sukunya suku Karo. Oke, dominan suku Karo. Di rumah sudah diajarkan apa hal-hal yang menjadi aturan kehidupan, kebudayaan, untuk mengenalkan yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Itu sudah diajarkan mulai dari
nenek, ayah, anak, mungkin dari keturunan yang di atas. Kemudian keluarga semua mendukung bahwa ada suatu hal itu yang dipantangkan juga dalam keluarga. Karena itu tidak sopan. Sehingga ketika kita dengan nilai ke-SFD-an ini, ya, dengan nilai SFD ini, nilai SFD dengan budaya itu berasimilasi, maka akan cepat anak ini dengan orang tua menyerap bahwa nilai SFD itu seperti apa. Di sini letaknya desain Luber ini menurut saya sangat tepat. Maka saya bersemangat. Kalau tidak di sekolah sudah punya budaya sekolah, sudah punya budaya sekolah, begitu. Sudah punya nilai-nilai, kita sudah punya buku ke-SFD-an, buku karakter. Namun ada sesuatu yang ini namanya di dalam, saya juga belajar berkaitan dengan ini namanya adaptasi. Ya, adaptasi itu adaptasi budaya namanya. Dalam adaptasi budaya itu ada secara sosial ada namanya asimilasi. Proses asimilasi itu antara dua budaya, ya, satu mungkin ini nilai sekolah, satu lagi budaya kita ini beri asimilasi, oke? Hasil asimilasinya ini menjadi sesuatu yang baru, dan itu yang mempercepat, karena ada kesepakatan antara budaya dengan nilai sekolah itu, ada kesepakatan untuk tertanam di dalam diri anak, dalam karakter anak. Ketika ada kesepakatan, semua akan cepat. Bu, contoh saya dengan ibu, Bu, ayo kita katakanlah makan ke pantai sana. Ibu sepakat, saya sepakat, maka kita sama-sama akan berangkat dan cepat sampainya. Tapi ketika ibu tidak sepakat, saya sepakat, tidak juga bisa. Atau ibu itu sepakat, saya tidak sepakat, kita tidak bisa. Kira-kira begitu. Jadi ada kecocokan antara ini budaya, ini nilai sekolah yang dibangun oleh spiritualitas pendiri dan juga pelindung sekolah. Ketika ini sama-sama sepakat, sama-sama menerima bahwa nilai ini akan masuk ke dalam diri kita. Kita akan sama-sama yakin untuk menghidupi nilai ini. Begitu Ibu. Dengan ini nanti yakinlah Ibu juga akan enggan untuk misalnya menghukum anak seperti itu. Karena saya juga akhirnya menjadi enggan. Mengeluarkan anak dari kelas saya akhirnya enggan. Begitu. Dan ini satu bukti juga keberhasilan bagi saya juga begitu. Gitu. Dulu saya suka juga marah untuk mengajar. Saya juga mengajar, Bu. Saya melatih vokal group di sekolah. Saya sudah 5 kali ke tingkat nasional, FLS 2N, mewakili Sumatera Utara. Begitu. Di tingkat nasional kita tetap masuk final. Sudah 5 kali saya membawa vokal group, tetapi 3 kontingen terakhir yang saya dampingi, tidak ada sedikit main marah-marah. Tidak ada, Bu. Saya tidak lagi main marah-marah. Sangat bermartabat. Anak-anak saya perlakukan sangat bermartabat. Mereka punya inisiatif sendiri untuk melakukan pemanasan. Saya tidak lagi memimpin pemanasan. Mereka juga punya jam istirahat, jam belajar, semua sudah terpola dan saya hanya tinggal melakukan pendampingan. 3 kontingen terakhir yang saya bawa ke nasional itu sudah seperti itu. 2 kontingen di awal saya masih model marah-marah. Ya. Jadi mewakili Sumatera Utara saya membawa FLS 2N cabang vokal group. Juara di tingkat kabupaten, juara di tingkat provinsi, dan berangkat ke tingkat nasional. Tetapi 3 kontingen terakhir itu saya lakukan itu dengan penuh, ya, nah inilah dia gitu. Nah inilah dia. Begitu. Itu. Saya mengajak kita juga supaya nanti semangat untuk membentuk ini. Yakinlah ketika kita nanti membentuk ini, semua akan berubah. Gitu. Mindset kita akan berubah, paradigma kita akan berubah. Begitu. Itu yang bisa saya bagikan kepada kita. Tetap semangat. Begitu, Ibu. Baik. Baik. Mungkin waktu kita juga sudah di sini, tetapi ketika ada diskusi lagi berikutnya, saya akan senang sekali untuk mengajak kita untuk berdiskusi. Begitu. Saya akan senang sekali untuk mengajak kita berdiskusi. Ini Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya mungkin akhiri, saya mengajak kita kembali kepada kita seluruhnya untuk kembali saat ini berliterasi. Kita kembali saat ini untuk berliterasi. Mari kita berliterasi untuk menyelesaikan
naskah dokumen. 7 hari lagi kita akan bertemu bersama. Saya yakin selama 7 hari ini kita akan bersemangat dan berdarah-darah. Nah, itu yang saya yakini dari kita semua. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Pantun Pak, pantun. Saya sumbang pantun. Oke. Saya sumbang pantun ya Pak. Boleh. Oke. Kita kan berliterasi Pak. Boleh. Oke, mari. Oke. Jalan-jalan ke Siantar, jangan lupa pasiar nunukan. Jangan bosan untuk belajar demi mutu pendidikan. Cakep. Satu kali lagi. Satu lagi, Ibu. Jalan-jalan ke Ciater, pergi pulang, naik hartop. Kalau hartop Pak di sini jeep. Orang jeep, Nado ya. bilang hartop. Oke. Jalan-jalan ke Ciater, pergi pulang, naik hartop. Jika bisa terapkan Luber, pendidikan Katolik semakin top. Wah, top, luar biasa, Ibu. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Agnes kembali. Iya. Terima kasih Bapak Guido. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk diskusi kita bersama. Ya, sungguh luar biasa Bapak Guido. Mohon maaf sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Saya bukan Ibu Agnes, tetapi saya Ibu Dista. Tidak apa-apa Pak Guido, saya juga lupa untuk memperkenalkan diri di awal tadi. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya adalah salah satu anggota dari implementasi program. Dan saya juga salah satu guru yang berkarya di SMP Pangudi Luhur Unit Semarang. Ya, mengakhiri ini sebelumnya saya berpesan nanti mungkin tadi beberapa masukan dari Bapak Guido, banyak sekali saran ya yang mungkin bisa dikembangkan kembali dan dituangkan kembali dalam naskah akademik yang pastinya penuh literasi ya Bapak Guido ya tadi ya. Jadi kalau melalui internet memang sangat disarankan tidak melalui blogspot. Jadi memang harus menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Dan jika ada data dari sekolah pun harus data yang akuntabel begitu ya tadi Bapak Guido ya. Ya. Maka nanti dalam perjalanan jika memang ada kesulitan bisa ditanyakan lagi ke narasumber karena kita akan melakukan FGD tahap kedua. Ya nanti dalam perjalanan jika ada kesulitan bisa ditanyakan nanti ketiga narasumber kita. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan coaching bersama Pak Guido lagi. Begitu. Ya, nanti untuk mungkin sudah cukup Bapak Guido, tidak ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Tidak ada ya, sudah cukup ya sepertinya ya. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Bu Yulita memimpin doa, mohon berkenan Bu Yulita. Ya. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur kepadamu kami Bapa di surga untuk segala rahmat dan cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kegiatan FGD kami di hari ini boleh selesai dengan baik. Kami mohon ya Bapa, semua ilmu, bahkan pun sharing yang telah kami lakukan hari ini, semua itu boleh kami aplikasikan di sekolah kami masing-masing guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami. Berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan dan kemampuan agar kami bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami terutama dalam program POP ini sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik dan dari program ini kami boleh menerapkan ke sekolah kami masing-masing untuk kemajuan sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya belas kasih-Mu tetap menyertai kehidupan kami semua saat ini, esok, dan seterusnya. Dengan pengantaran Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus, kami sampaikan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas sumbangan kita bersama. Untuk terakhir kalinya mengakhiri sesi, saya ajak Bapak Ibu untuk ya terlebih dahulu, enggak apa-apa ya? Oh ya. Iya. Biar lebih semuanya biar meluber-luber di siang ini. Begitu. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Mari bersama. Yes.
Luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat. Terima kasih Bu, terima kasih semua. Terima kasih banyak. Semangat Bapak Ibu untuk menyusun naskah akademik kita. Semangat. Sampai berdarah-darah. Sampai pendarahan. Terima kasih. Terima kasih Jinles. Bapak Ibu semuanya.